Halo, jumpa lagi di Liputan 1. Buat adik-adik yang ingin mendaftar di SMK Negeri 3 Merauke, kita sudah membuka pendaftaran ya, dan kita menyediakan 15 kompetensi keahlian yang bisa kalian pilih. Seperti apa penjelasan untuk setiap jurusan, kita langsung terhubung dengan reporter kita di lapangan. Silakan Tri, laporannya. Pak, saya mau nanya nih, sebenarnya apa sih itu jurusan elektronika? Ya. Jadi jurusan elektronika adalah jurusan yang belajar di bidang elektronika, khususnya barang-barang elektronika yang boleh kita perbaiki, contohnya misalkan televisi, radio, dan alat-alat elektronika lain. Pada bidang elektronika di SMK Negeri 3, kita banyak belajar juga tentang sistem kendali. Jadi di sini juga kita coba menerapkan teknologi-teknologi terbaru, terutama khususnya seperti HP dan TV-TV LED, itu coba kita masukkan di dalam program belajar di SMK 3 khususnya di elektronika. Dalam program pembelajaran kita coba menerapkan apa yang ada di dunia industri, sehingga anak-anak kelak keluar dari SMK Negeri 3 khususnya elektronika bisa membangun usaha mandiri khususnya bidang elektronika, misalkan servis ataupun ikut di tempat industri yang bekerja di bidang elektronika. Mungkin itu saja yang kami bisa sampaikan. Terima kasih. Pak Guru, saya mau nanya nih, sebenarnya apa sih itu jurusan listrik? Ya, jurusan nama prodinya, ya, program keahlian adalah ketenaga listrikan. Nah, di ketenaga listrikan itu ada dua kompetensi keahlian, satu teknik instalasi tenaga listrik dan satunya teknik pendingin. Di teknik instalasi tenaga listrik itu pasang instalasi, pasang untuk rumah biasa, rumah tinggal, pasang untuk industri, dan juga pasang untuk di bangunan-bangunan bertingkat, kantor, swalayan, gedung olahraga, dan sebagainya. Itu di jurusan teknik instalasi tenaga listrik. Kemudian untuk teknik pendingin itu spesifikasinya nanti bagaimana bisa pasang AC, menservis AC, bahkan pada AC yang sifatnya bukan hanya untuk rumah gitu ya, tapi untuk kantor-kantor yang dia butuh AC sentral, pendingin pengatur udara secara sentral, bangun-bangun besar, toko-toko swalayan, kantor-kantor besar itu butuh pendinginan yang tersentral. Atau juga untuk yang sifatnya bisnis, ada untuk ya, gedung olahraga yang perlu pendingin, perlu AC, perlu tata udara seperti itu. Atau juga yang di pabrik-pabrik pengalengan ikan itu juga perlu yang namanya cold storage gitu. Itu semuanya dipelajari di teknik pendingin. Di jurusan kita saat ini di ketenaga listrikan baru dua, teknik instalasi tenaga listrik dan teknik pendingin. Terima kasih, Pak. Ya, kembali. Ya, terima kasih. Pak, saya mau nanya nih, apa sih itu jurusan otomotif? Ya, jurusan otomotif adalah jurusan di SMK Negeri 3. Jadi jurusan otomotif, teknik otomotif itu dia terbagi menjadi dua jurusan atau kompetensi kalian. Yang pertama adalah kompetensi kalian teknik mekanik otomotif atau biasa kita bilang di sini teknik kendaraan ringan otomotif. Itu adalah jurusan yang pertama. Jurusan yang kedua adalah teknik dan bisnis sepeda motor. Perlu saya jelaskan adalah yang di teknik kendaraan ringan otomotif itu nanti penjurusannya itu nanti ada di kelas 11. Yang dipelajari nanti adalah seluk-beluk tentang di kendaraan ringan atau biasa kita bilang adalah di mobil, baik itu mobil yang sekarang mungkin yang keluaran sekarang adalah sistem injeksi ataupun yang konvensional.
itu kita akan pelajari semua, itu tentang kelistrikannya, tentang bodinya, terus tentang sasisnya. Itu nanti akan dipelajari di kelas 11 dan kelas 12. Sedangkan di kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor, itu yang dipelajari adalah seluk-beluk tentang sepeda motor. Di situ nanti kita akan mempelajari sepeda motor yang mungkin yang lama-lama, istilahnya pengapiannya atau sistem pengapiannya yang konvensional, yang biasa. Terus kita juga nanti akan mempelajari yang sistem injeksi. Nah, untuk yang sepeda motor memang kita sudah menjalin kerjasama dengan pihak Yamaha. Jadi semua peralatan ataupun media prakteknya kita menggunakan Yamaha punya, istilahnya keluaran Yamaha. Jadi kalau dibilang sudah lengkap, ya memang untuk teknik dan bisnis sepeda motor peralatannya sudah lengkap. Mungkin seperti itu. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih, sama-sama. Pak Guru, saya mau nanya nih, sebenarnya apa sih itu jurusan mesin? Iya, jurusan mesin ini pada intinya menjurus ke permesinan yang berhubungan dengan mesin-mesin produksi. Iya, di dalam penjurusan mesin ini untuk kelas 1 belum ada penjurusan. Setelah Anda di kelas 2 dibagi penjurusan menjadi jurusan teknik permesinan dan teknik pengelasan. Untuk permesinan saja di dalamnya kita berhubungan dengan mesin-mesin produksi. Iya, barang-barang yang belum dihasilkan di mesin-mesin produksi ini untuk menghasilkan barang-barang yang dapat diproduksi. Untuk permesinan kita bisa lihat di dalam yang tadi sudah disampaikan di shooting oleh teman-teman sendiri bahwa itu yang digunakan untuk permesinan untuk melakukan praktek selama ini. Untuk jurusan teknik pengelasan, ya kita berkaitan dengan barang-barang produksi. Iya, kalau kita lihat banyak di rumah itu ada kanopi, ada tralis, ya ada pagar, itu bisa hasil karya dari anak-anak kita sendiri di SMK 3 dari jurusan pengelasan. Iya, bagi yang berminat, yang kalau teman-teman atau adik-adik yang mau jurusan permesinan, jangan salah pilih karena di SMK 3 ini ada jurusan permesinan dan jurusan otomotif. Otomotif itu berkaitan dengan mesin-mesin kendaraan. Tapi kalau untuk permesinan berhubungan dengan mesin-mesin produksi. Itu saja sekilas dari saya sebagai ketua jurusan program studi teknik mesin. Pak, saya mau nanya nih, sebenarnya apa sih itu jurusan bangunan? Ya, baik, terima kasih. Ya, jadi program keahlian teknik bangunan yang disebut sekarang sebagai program keahlian teknik konstruksi dan properti itu terbagi dua. Yang pertama adalah program atau kompetensi keahlian bisnis konstruksi dan properti yang dulu disebut dengan teknik konstruksi batu dan beton, dan yang kedua adalah program keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan disingkat DPIB yang dulu disebut dengan program keahlian gambar bangunan. Untuk program keahlian bisnis konstruksi dan properti itu mempelajari tentang konstruksi bangunan. Ya, jadi mulai daripada perencanaan bangunan sendiri, survei teknik bangunannya, kemudian desain bangunannya, sampai pada pembuatan atau visi bangunan itu sendiri. Jadi pada dasarnya untuk bisnis konstruksi dan properti itu lebih mengarah atau konsentrasinya kepada konstruksi bangunannya. Kemudian untuk program keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan atau DPIB itu mempelajari tentang gambar konstruksi bangunan. Ya, seperti di sini anak-anak sudah mulai menggambar, itu merupakan uji kompetensi, hasilnya ada di belakang, itu adalah hasil daripada anak-anak. Jadi konsentrasinya untuk program keahlian DPIB atau desain pemodelan dan informasi bangunan adalah gambar konstruksi bangunan. Baik secara manual, gambar secara manual, maupun secara menggambar secara aplikasi atau software menggunakan ada yang disebut dengan AutoCAD, kemudian menggunakan software SketchUp, ada namanya, ya masih banyak lagi. Nah, namun untuk kita di sini yang kita berikan kepada anak-anak adalah sementara kita berikan software aplikasi AutoCAD dan aplikasi SketchUp. Ya. Jadi pada dasarnya
kompetensi keahlian BKP atau bisnis konstruksi dan properti dan program keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan itu pada dasarnya sama. Ya, cuma mungkin dan konsentrasinya mungkin yang berbeda sedikit. Ya, kalau misalnya untuk BKP mungkin ya banyak di lapangan karena itu menyangkut fisik bangunannya. Kemudian untuk DPIB mungkin lebih banyak untuk mendesain gambar arsitekturnya. Mungkin begitu. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Ya, baik, terima kasih. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bapak bisa dijelaskan mungkin dalam program studi keahlian TKI itu ada jurusan apa-apa saja sih? Ya, baik, terima kasih. Untuk jurusan TKI ya atau Teknik Komputer dan Informatika itu kita di SMK Negeri 3 Merauke sudah membuka 3 jurusan. Yang pertama adalah TKJ, kemudian yang kedua multimedia dan yang ketiga adalah RPL ya. Nah, TKJ sendiri, jurusan TKJ ini adalah jurusan Teknik Komputer dan Jaringan yang mana nanti di dalamnya itu kalian akan mempelajari tentang bagaimana men-setting untuk membentuk sebuah jaringan ya. Jadi kalian akan belajar tentang perangkat keras jaringan seperti hub, switch, router dan lain sebagainya. Intinya di situ kalian akan disetting untuk menjadi seorang admin jaringan ya, seperti itu. Kemudian yang di multimedia ya, jurusan multimedia yang kedua itu adalah jurusan yang mana nanti di dalamnya kalian akan mempelajari tentang fotografi. Jadi bagaimana cara setting kamera untuk menghasilkan foto yang bagus ya dengan angle-angle-nya tentunya. Selain itu juga kalian akan mempelajari tentang videografi ya, bagaimana teknik menghasilkan video yang bagus ya dengan settingan perangkat kerasnya. Selain itu juga kalian akan mempelajari tentang animasi 2 dimensi dan animasi 3 dimensi. Kalian akan membuat sebuah project-project sederhana nantinya di dalamnya. Nah, selain itu di multimedia juga kalian akan mempelajari tentang desain grafis ya, macam buat poster dan lain sebagainya. Intinya kalau di multimedia banyaklah yang akan kalian dapatkan ya, dari mulai fotografi, videografi, animasi sampai dengan desain grafis. Kemudian jurusan yang ketiga yaitu jurusan RPL. RPL itu adalah rekayasa perangkat lunak. Inti dari jurusan ini adalah kalian akan mempelajari bagaimana cara membuat sebuah aplikasi, baik itu berbasis web, desktop maupun berbasis Android ya. Intinya di RPL ini tidak jauh dari yang namanya coding atau membuat sebuah program. Kira-kira seperti itu 3 jurusan TKI di SMK Negeri 3 Merauke. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya sudah mau meluangkan waktu bersama saya di wawancara ini. Sama-sama, Dek. Ibu, saya mau nanya nih, sebenarnya apa sih itu jurusan keperawatan? Iya, terima kasih. Di sini saya adalah Ibu Resti, saya adalah Kepala Lab jurusan keperawatan di SMK 3. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari adik. Dan juga dari adik-adik atau orang tua semua yang ada di rumah ya. Jadi jurusan keperawatan khususnya di SMK Negeri 3 Merauke itu adalah program studi keperawatan dengan kompetensi keahlian asisten keperawatan. Nah, di mana jurusan ini dibuka untuk membantu memenuhi kebutuhan yang ada di lapangan. Jadi kebutuhan tenaga kesehatan. Nah, di mana dia kompetensi keahliannya itu adalah asisten keperawatan. Jadi bukan perawat tapi asisten keperawatan. Mereka adalah asisten keperawatan karena mereka memang SMK ini setara dengan SMA. Nah, terus kemudian mereka ini dipersiapkan untuk menjadi tenaga asisten keperawatan yang mandiri dan profesional di bidangnya. Terus kemudian kita juga telah mempersiapkan teman-teman tim kita yang mengajar di sini adalah tenaga pendidik yang telah profesional di bidangnya dan juga dibuktikan dengan mereka meskipun di dunia pendidikan mereka juga tetap memiliki STR. Oke, selanjutnya untuk praktek-prakteknya yang ada di lab itu kita dari personal hygiene, mencuci rambut, menyikat gigi, dan kemudian memandikan pasien dan sebagainya. Kemudian ada juga kebutuhan, ada juga perawatan luka pada pasien. Kita ajarkan juga menjahit luka dan sebagainya. Dan juga kita di sini telah memiliki alat-alat yang cukup bisa memfasilitasi kita untuk melakukan praktek di lab. Dan juga kita telah memiliki beberapa pantom atau boneka multifungsi yang bisa kita lakukan praktek. Selain praktek sesama, bisa juga kita lakukan praktek ke
dengan menggunakan media pantom tersebut. Baik, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Iya, sama-sama. Ibu, saya mau nanya nih, sebenarnya apa sih itu jurusan farmasi? Jurusan farmasi adalah jurusan yang mempelajari tentang obat-obatan. Farmasi itu berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata, farmakon sama logos. Kalau logos artinya ilmu, kalau farmakon obat. Jadi farmasi itu ilmu yang mempelajari tentang obat-obatan. Nah, untuk di SMK 3 sendiri, untuk farmasi itu dia belajarnya mulai dari pembuatan sediaan, misalnya kayak puyer, buat sediaan puyer, kemudian salep, buat krim, sirup, emulsi, suspensi. Itu dipelajari di farmasi. Kemudian untuk mata diklat lain juga bukan hanya tentang pembuatan sediaan, dipelajari juga tentang pembuatan obat-obat yang berasal dari tradisional, misalnya kayak jamu, itu dipelajari. Obat-obatan yang bisa menghasilkan efek terapi, obat-obat yang berasal dari alam, misalnya kayak kunyit, jahe, itu juga nanti dipelajari di farmasi. Bukan cuma obat-obat modern misalnya kayak paracetamol, amoxicillin, tapi belajar juga tentang obat tradisional kayak jamu. Misalnya kunyit kegunaannya buat apa? Misalnya untuk inflamasi atau peradangan. Kemudian untuk mengobati penyakit lambung, itu juga bisa. Nanti dipelajari di kelas 10 kalau yang itu. Kalau untuk kelas 11 dia pelajarannya lebih mengarah ke obat modern. Misalnya amoxicillin. Amoxicillin kegunaannya buat apa? Indikasinya apa? Efek sampingnya apa? Itu nanti dipelajari di kelas 11. Kalau di kelas 10 yang dipelajari masih dasar-dasar. Misalnya bagian-bagian resep. Resep itu apa? Membuat kopi resep, perhitungan dosis, itu nanti dipelajari di kelas 10. Undang-undang tentang kefarmasian juga dipelajari di kelas 10. Kalau kelas 11-nya selain tadi yang obat-obat modern juga dipelajari pelayanan. Pelayanan nanti bagaimana siswa melakukan pelayanan terhadap pasien. Karena pada saat kelas 11 nanti akan ada PSG. PSG-nya atau prakrin itu dilakukan di apotik, klinik, puskesmas, sama rumah sakit. Oke, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Tri atas laporannya. Oke, buat adik-adik yang ingin mendaftar, silakan kalian bisa langsung mengakses di halaman situs resmi sekolah kami, yaitu di www.smkn3merauke.sch.id, atau kalian bisa lihat di bagian bawah ya. Nah, di situ bisa kalian mendaftar, oke? Sampai ketemu di liputan 1. Jangan lupa di subscribe.